Halo teman-teman Atlet Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya mengenai IMLTD, yaitu infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, kali ini kita membahas mengenai materi toksoplasma. Kita tahu ya di sini toksoplasma itu merupakan salah satu agen penyakit yang penting dalam IMLTD. Oleh sebab itu, mari kita bahas materi ini secara rinci di channel ATLM Indonesia. Nah, dimulai dahulu dengan IMLTD toksoplasma. Toksoplasma merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Agen toksoplasmosis itu adalah Toxoplasma gondii. Parasit protozoa yang menyerang sebagian besar mamalia termasuk juga manusia. Nah, infeksi toksoplasma bersifat oportunistik, yaitu infeksi yang disebabkan oleh organisme menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk. Jadi kalau melemah sistem imun maka dia akan menyerang, apalagi defisiensi imun pada kasus HIV. Manusia dapat terinfeksi toksoplasma diakibatkan tertelannya ookista, makan daging dimasak kurang matang, kemudian bisa secara transplasenta melalui transfusi darah, atau risiko kerja pekerja laboratorium. Ini pada uji biologis ya, pada biakan hewan percobaan. Nah, kita pindah ke epidemiologinya. Infeksi toksoplasma merupakan parasit zoonosis yang memiliki prevalensi tinggi hampir di seluruh dunia, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Seropositivitas meningkat seiring dengan usia. Nah, sementara di prevalensi di Inggris pada anak-anak kurang dari 10 tahun ya dari 8% meningkat menjadi 47%. Jadi tinggi ya di sini kalau kita hitung sekitar 5 kali sampai 6 kali peningkatannya pada orang di atas 60 tahun. Dengan angka serokonversi 0,5 sampai 1% ya. Tadi di awal kita disebutkan bahwa dia meningkat seiring dengan usia. Nah, lanjut lagi kita pindah masih di epidemiologi. Nah, ini kita pindah ke Asia Tenggara. Nah, di negara-negara Asia Tenggara, prevalensi antibodi terhadap Toxoplasma gondii pada manusia dan hewan berkisar 2-75%. Jadi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, seroprevalensi ini dijumpai lebih tinggi pada populasi mempunyai kebiasaan mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang. Jadi beberapa tempat yang mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang ini akan terjadi risiko penularan toksoplasma. Nah, seroprevalensi toksoplasma pada darah donor di Bali adalah 35,9%. Jadi cukup tinggi ya. Sedangkan pada wanita adalah 63,9%. Jadi cukup tinggi di area di wilayah tersebut. Masih di epidemiologi di sini kita kaitkan dengan HIV. Pasien HIV mengalami toksoplasma, risiko kerusakan CNS, Central Nervous System atau sistem saraf pusat, dan morbiditas sangat tinggi. Penelitian serologi menunjukkan 15-68% orang dewasa di USA terinfeksi toksoplasma dan 90% di Eropa. Jadi lebih tinggi di Eropa dibandingkan di Amerika. Nah, di USA semua pasien terinfeksi HIV akan mengalami ensefalitis. Jadi nanti mengalami radang otak ya di sini. Sekitar 20-47%. Di Eropa dan Afrika sekitar 25-50%.
Morbiditas pasien HIV mengalami toksoplasma sangat tinggi. Maka diperlukan deteksi dini infeksi toksoplasma pada pasien HIV. Jadi pasien HIV ini rentan sekali terinfeksi penyakit apapun. Misalnya terkena hepatitis B, mungkin tuberkulosis, dan juga toksoplasma. Yang mana apabila menginfeksi maka akan menyebabkan si penderita mengalami kesakitan atau mengalami hingga mortalitas yang cukup tinggi. Nah, kita pindah ke sejarah toksoplasma di sini. Toksoplasma merupakan parasit obligat intraseluler yang pertama kali ditemukan oleh Nicole dan Menchik pada tahun 1908. Nah, itu pada gambar ada Nicole dan Menchik ya. Nah, sementara parasit ini diisolasi dari sejenis tikus di Afrika Utara yaitu Stenodactylus gundi. Sehingga diberi nama Toxoplasma gundi. Nah, ini gambarnya Stenodactylus gundi. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini taksonomi dari Toxoplasma. Klasifikasi Toxoplasma gundi menurut International Code of Zoological Nomenclature di sini dimulai dari kingdomnya Prostita, kemudian subkingdomnya Protozoa, kemudian filumnya Avicomplexa, lalu kelasnya Sporozoacida, lalu ordonya Aecocordiorida, kemudian subordonya Eimeriorina, kemudian familinya Sarcostidae, kemudian subfamilinya Toxoplasmatidae. Dan jenisnya adalah Toxoplasma, sementara spesiesnya Toxoplasma gondii. Nah, ini kira-kira gambaran morfologinya Toxoplasma yang mana dia berbentuk seperti halnya bulan sabit ya, runcing di ujungnya, tapi ada salah satu ujungnya yang lebih runcing. Jadi dia lonjong runcing seperti pada gambar. Kita pindah ke bentuk toksoplasma. Pertama, toksoplasma itu ada bentuk yaitu tachyzoid. Ini adalah bentuk yang vegetatif yang menginfeksi. Tachyzoid memiliki bentuk bulan sabit, panjang 2-3 mikrometer dan lebar 4-8 mikron. Seperti pada gambar, tachyzoid memperbanyak diri secara cepat pada berbagai macam sel di tubuh hospes, antara lain di sel epitel intestinal dari hospes definitif. Tachyzoid ditemukan pada infeksi akut dalam berbagai jaringan tubuh. Nah, tachyzoid dapat menginfeksi dalam cairan tubuh manusia seperti darah, air liur, air susu, kemudian ginjal, jantung, otak, dan otot jantung. Nah, masih kita di bentuk tachyzoid. Ini adalah bentuknya secara morfologi. Tachyzoid ini terdiri dari berbagai organel dan inclusion body. Jadi ada follicle, itu lapisan luar, kemudian apical ring, kemudian volar ring, conoid, kemudian rhabdoid, kemudian meryconemus, kemudian microphore, mitokondria, subfollicular, mikrotubulus, retikulum endotelia kasar dan halus, kemudian Golgi kompleks, ribosom, inti, lalu granula padat, granula amylopectin apikoplas. Ya, di sini multiple membran bond plastid like organelle. Jadi dengan adanya bagian terluar follicle ini memungkinkan si toksoplasma tidak mati atau tidak rusak akibat dari fagositosis makrofag. Sebaliknya dia akan tetap berkembang biak di dalam makrofag tadi, sehingga nanti di dalam makrofag jaringan malah dia menghasilkan banyak puluhan bentuk toksoplasma dari ini yaitu tachyzoid. Nah, kita pindah lagi di sini. Club shaped organ rhabdoid sebanyak 8-10 buah. Jadi teman-teman bisa melihat di situ ya. Lalu di sini dia terdapat di antara inti dan anterior tip. Lalu kita lihat rhabdoid di sini struktur
story berbentuk kantung. Sementara microneme di sini struktur berbentuk batang terbentuk terutama pada ujung depan dari parasit. Nah, untuk fungsi microneme dan Rhabdrice di sini berkaitan penetrasi ke dalam sel hospes dan menciptakan lingkungan mendukung pertumbuhan dan perkembangan parasit. Lalu Rhabdrice ini fungsi sekresi berkaitan penetrasi sel host dan mensekresi enzim proteolitik. Nah, ini yang berbahaya adalah enzim proteolitiknya ini. Nah, masih di bentuk selanjutnya yaitu bentuk bradyzoid. Bradyzoid ini bentuk yang kedua. Bradyzoid banyak terdapat pada daging hewan mentah atau dimasak kurang matang. Bradyzoid bentuk dari Toxoplasma gondii yang berbanyak diri secara lambat dalam kista jaringan. Nah, kista jaringan dapat ditemukan berbagai organ visceral, misalnya paru-paru, hepar, ya, dan ginjal. Jadi kalau kita memakan paru, hepar, dan ginjal dari hewan yang tidak matang, maka akan terinfeksi kita. Kista jaringan sering dijumpai pada jaringan syaraf dan jaringan otot, misalnya otak, mata, otot skeletal, dan miokardium. Jadi di otot rangka dan di jantung, ya, otot jantung. Nah, kita pindah bentuk yang ketiga yaitu ookista. Ookista hanya terbentuk dalam usus hospes definitif, yaitu di kucing. Ookista dikeluarkan melalui tinja, kemudian ookista itu terdapat dalam tinja kucing, itu merupakan bentuk tidak bersporulasi, berbentuk sferis dan subsferis, ya, seperti pada gambar. Berukuran 10 kali 20 mikrometer, 12 mikrometer dan berisi 2 sporokista. Jadi dalamnya itu ada sporokista. Jadi kista dalam kista. Masing-masing mengandung 4 sporozoid. Wah, jadi kan ada 4 nih. Bila ookista tertelan oleh manusia atau hewan lain, maka berkembang menjadi takizoid. Nah, takizoid ini yang stadium infeksinya. Sementara untuk penularannya melalui ookista. Kita pindah ke cara penularan di sini. Manusia dapat terinfeksi Toxoplasma gondii dengan beberapa cara. Umumnya terjadi melalui rute oral, yaitu secara tidak sengaja menelan ookista dari tanah terkontaminasi, misalnya melalui sayur atau buah-buahan yang tidak dicuci. Kemudian yang kedua, sumber air minum terkontaminasi ookista, lalu susu tidak dipasteurisasi, kemudian tidak mencuci tangan setelah dari kegiatan berkebun. Dan pastinya di sini semua hal ini kontaminasinya berasal dari feses atau tinja kucing dari host definitifnya. Masih di cara penularan di sini, Toxoplasma gondii dapat ditularkan melalui beberapa cara. Yang pertama, masuknya ookista dari kotoran feses hewan menempel pada bulu kucing dan hinggap di makanan atau minuman. Yang kedua, menghirup debu mengandung ookista. Lalu yang ketiga, masuknya kista berasal dari daging hewan, dimasak tidak sempurna atau kurang matang. Nah, selain itu, infeksi Toxoplasma dapat terjadi bila manusia makan daging mentah atau kurang matang, ya, mengandung ookista. Masuknya takizoid atau tropozoid dari ibu hamil menginfeksi melalui plasenta lalu menuju janin. Ini cara penularan yang keempat, yaitu Toxoplasma congenital. Jadi transplasenta. Masih di penularannya di sini, Toxoplasma gondii dapat diluarkan melalui beberapa cara, ya, di sini. Masuknya takizoid dari ibu terinfeksi melalui ASI menuju bayi. Yang kedua, transfusi darah dari orang terinfeksi. Jadi takizoid maupun bradyzoid ini dapat dikultur dari darah dalam pendingin atau dibekukan. Jadi hal ini merupakan sumber infeksi bagi individu mendapatkan transfusi darah. Jadi
Darah tadi kita ambil, darah kantong itu kita lakukan kultur, maka akan tumbuh nanti atau berkembang si toksoplasmanya, isi takizoid ya, bradizoid tadi. Ini bukti berarti darah tadi tidak aman dari toksoplasma. Dan kemudian yang ketiga selanjutnya adalah penularannya melalui transplantasi organ dari orang terinfeksi. Jadi ada organ yang terinfeksi, misalnya ginjal orang yang sudah meninggal ditransplantasikan misalnya ke orang yang sehat ya, orang yang perlu ginjal. Maka di ginjal tadi menularkan toksoplasma kepada orang tadi. Kemudian yang keempat, bekerja di laboratorium dengan hewan percobaan terinfeksi. Ini biasanya dilakukan oleh para peneliti di laboratorium. Menggunakan hewan percobaan untuk menginfeksikan toksoplasma bisa saja tidak sengaja malah terinfeksi sendiri. Atau melalui jarum suntik atau alat laboratorium lainnya yang terkontaminasi toksoplasma. Jadi pentingnya kewaspadaan universal dalam bekerja di laboratorium ya. Nah, pada gambar berikut ini ya, di sini terlihat ya bahwa penularan itu bisa saja terjadi melalui hewan-hewan ternak yang terinfeksi toksoplasma lalu kita makan dagingnya tidak matang ya, atau penularan langsung melalui sayuran atau melalui terhirup, atau pada ya feses yang terkontaminasi oleh kucing, atau pada ibu hamil yang menularkan kepada bayinya. Toksoplasma itu ditemukan dalam intermediate host, yaitu dalam dua bentuk, yaitu bradizoid dan takizoid. Sementara bentuk yang ketiga, ookista, itu hanya ditemukan pada kucing. Bradizoid bentuk dorman, jadi adalah bentuk di mana dia dalam kondisi terdiam atau tertidur. Pertumbuhan lambat dapat ditularkan dan berupa kista. Jadi di sini dia berada di dalam jaringan memperbanyak diri. Saat manusia memakan daging setengah matang berisi kista mengandung bradizoid, dinding kista pecah di dalam lambung host. Dan bradizoid tahan terhadap peptidase. Ini enzim yang memecah protein di dalam lambung. Dilepaskan dan menginvasi usus halus. Terjadilah infeksi permulaan dari bradizoid. Nah, bradizoid mengalami transformasi menjadi bentuk tropozoid, yaitu takizoid. Bradizoid bentuk membelah dengan cepat, kemudian di sini menyebabkan infeksi karena dapat merusak semua sel berinti. Bereplikasi di dalam vakuola parasitophorus. Jadi menghancurkan sel atau egres dan menginfeksi sel tetangga, sel sebelahnya yang sehat. Nah, kita masuk ke siklus hidup dari toksoplasma di sini. Jadi dia ada intermediate host, itu mungkin tikus. Bisa saja dia dimakan oleh definitive host, oleh kucing. Kemudian kucing tadi membentuk ookista di tubuhnya, lalu dia melakukan penularannya dalam bentuk ookista yang terpapar pada manusia. Siklus hidup toksoplasma gondii ini terbagi menjadi dua siklus. Yang pertama siklus hidup seksual yang terjadi pada kucing. Kemudian siklus hidup aseksual yang terjadi pada organisme selain dari kucing. Kucing merupakan host definitif karena dalam sel epitelium usus halus kucing terjadi perkembangan stadium seksual menjadi aseksual. Artinya terjadi proses perkawinan antara jantan dan betina pada organisme toksoplasma. Kita masuk di siklus hidup. Siklus hidup seksual di sini dimulai dari ookista maupun kista jaringan menginvasi sel mukosa usus kucing. Terbentuk sigizen, kemudian berkembang menjadi gametosit. Nah, gametosit ini ada dua nanti, gametosit jantan dan betina. Setelah terjadi fusi, penggabungan antara gamet jantan dan betina, maka terbentuklah ookista. Keluar dari sel hospes, kemudian menuju ke lumen usus kucing. Nah, dan dikeluarkan melalui
feses kucing. Nah, disinilah mulainya nanti penularannya. Lanjut, Kista Toxoplasma gondii bersifat infeksius pada manusia dan resisten. Jadi baik terhadap kekeringan dan panas. Masing-masing Kista mengandung 2 sporokista dan setelah 48 jam akan terbentuk 4 sporozoid dari masing-masing sporokista. Kista dengan 8 sporozoid di dalamnya jika tertelan, kucing akan mengalami siklus hidup seksual dalam tubuh kucing. Jadi kembali lagi ke siklusnya, yaitu siklus seksual. Sementara siklus aseksual itu terjadi di tubuh manusia. Jadi bentuk tropozoidnya di manusia yang menginfeksi, sementara di kucing tadi bentuk yang kistanya. Masih kita ya di siklus hidup di sini. Kista atau kista jaringan jika tertelan hospes intermediat ya, seperti tikus, kambing, babi, burung, dan juga manusia, itu dapat terjadi siklus hidup aseksual. Kista terbuka dan mengeluarkan 8 sporozoid di dalam duodenum ya, di dalam usus manusia atau hewan. Kemudian dia menembus dinding usus, mengikuti sirkulasi darah dan menginvasi berbagai sel, terutama makrofag ya. Di sini Toxoplasma gondii membentuk takizoid dalam makrofag. Artinya dia setelah dimakan makrofag, maka dia akan menjadi bentuk takizoid. Lanjut lagi di sini masih di siklus hidup. Tertelannya Kista bersporulasi mengakibatkan terjadinya ekskistasi yang menyebabkan keluarnya sporozoid. Jadi keluar dari kista menyebabkan sporozoid keluar. Sporozoid ini menginfeksi sel epitel usus dari inang dan menjadi takizoid untuk mengawali perkembangan siklus seksual dan aseksual. Sporozoid menginfeksi sel-sel berinti akan berkembang menjadi takizoid dalam kurun waktu 24 jam setelah infeksi. Nah, takizoid ini membelah diri secara endodiogoni. Kita pindah ke manifestasi klinis yang terjadi akibat infeksi dari Toxoplasma pada manusia. Jadi manifestasi klinis Toxoplasma dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, Toxoplasma akut pada imunokompeten. Yang kedua, Toxoplasma kongenital, kemudian okular Toxoplasma, dan Toxoplasma pada imunokompromis. Jadi aman-aman saja bila imunokompeten, tapi kalau imunokompromis maka akan terjadi yang berat gejalanya. Nah, infeksi Toxoplasma pada individu sehat umumnya asimptomatik, tidak bergejala. Pada individu imunokompromis seringkali menyebabkan ensefalitis yang mengancam jiwa. Jadi mengalami radang pada otak. Kita pindah masih di manifestasi klinis di sini. Respon imun orang sehat secara efisien mencegah penyebaran takizoid yang menimbulkan kerusakan langsung. Sedangkan pada individu imunokompromis di sini reaktivasi infeksi tidak terdeteksi sehingga menyebabkan rekrudesensi berat dan fatal. Jadi di sini terjadi hal yang kambuh yang fatal berakibat mungkin nanti arahnya ke arah infeksi ensefalitis. Manifestasi non-spesifik menunjang diagnosis Toxoplasma berupa apa? Riwayat kontak dengan kucing atau makan daging mentah. Toxoplasma menyerupai demam kelenjar dengan antibodi heterofil negatif. Jadi nanti pada glandular fever heterofil antibodinya negatif ya, mungkin bisa pada kasus mononukleus infeksiosa negatif ya. Lalu Toxoplasma memiliki histologi khas pada biopsi kelenjar getah bening. Jadi kalau dilakukan biopsi maka kondisi secara histologi sangat khas ya. Masih di manifestasi klinis, infeksi Toxoplasma pada non-imun hospes saat kehamilan dapat menyebabkan penularan kongenital
sehingga menimbulkan kelainan janin atau bayi baru lahirnya serius mengalami gangguan. Kejadian infeksi kongenital toksoplasma berkisar 0,1 kelahiran hidup. Dampak infeksi kongenital terhadap janin tergantung pada stadium atau trimesternya kehamilan pada saat infeksi akut tersebut. Akibat infeksi toksoplasma selama kehamilan berupa abortus spontan, jadi keguguran tiba-tiba yang semula hamil. Kelainan neurologis misalnya kebutaan, retardasi mental. Ya, kalau abortus tidak masalah karena tidak mempengaruhi dalam kehidupannya. Namun apabila si bayi tadi dilahirkan dalam kondisi cacat, misalnya buta, kemudian hidrosefalus, chorioretinitis, retardasi mental atau keterbelakangan mental, ini akan menjadi hal yang penting ya, karena akan dirasakan si anak tadi seumur hidupnya ya akibat infeksi toksoplasma setelah menjadi dewasa karena lahir dalam kondisi cacat. Lanjut lagi kita di sini manifestasi klinis, yaitu yang pertama kita bahas manifestasi klinis akibat dari toksoplasma seperti mana tadi, yaitu toksoplasma kongenital. Jadi di sini toksoplasma pada kasus kehamilan. Secara umum, transmisi toksoplasma gondii kongenital ini muncul ketika infeksi toksoplasma gondii ini didapat selama kehamilan. Jadi plasenta sangat berperan dalam penularan infeksi maternal dari si ibu kepada si fetus, yaitu si bayi dalam kandungan. Infeksi toksoplasma dapat menyebabkan aborsi spontan, lahir mati, dan persalinan prematur. Mayoritas keturunan hidup terinfeksi tidak memiliki penyakit terdeteksi saat lahir, namun membawa risiko bermakna mengalami penyakit okular atau neurologis. Nah, di sini bahayanya yang terjadi sehat-sehat saja, tapi penyakit yang terjadi berupa okular dan neurologis. Jadi kelainan di area sistem saraf pusat neurologinya. Nah, kemudian si bayi terlahir dari ibu terinfeksi toksoplasma itu diklasifikasikan menjadi 5 kelompok atau 5 kemungkinan. Yang pertama, si bayi tadi tidak ada infeksi kongenital, jadi jika tes bayi tadi hasilnya negatif, aman-aman saja. Yang kedua, infeksi kongenital subklinis. Jadi jika hasilnya positif tetapi asimptomatis. Positif diperiksa namun tidak memberikan gejala. Yang ketiga, kemungkinan infeksi toksoplasma kongenital ringan. Nah, di sini bayinya normal dan berkembang normal, tidak jumpai retardasi mental maupun kerusakan neurologis. Pemeriksaan selanjutnya mungkin terdapat luka parut retina. Mungkin ini akan menyebabkan dia buta atau mengalami gangguan penglihatan. Dan kalsifikasi pengapuran pada otak. Lalu yang keempat, infeksi toksoplasma kongenital berat. Ya, ini tetap masih lahir dia ya jika didapatkan kalsifikasi pengapuran pada otaknya. Kemungkinan kelima, pada kehamilan dengan toksoplasma yang terakhir adalah meninggal setelah dilahirkan. Jadi ada 5 kemungkinan. Yang kedua kita pindah di manifestasi klinis yang adalah limfadenitis toksoplasma. Jadi di sini mengalami radang pada limfa atau kelenjar limfa akibat toksoplasma. Hal ini bermanifestasi sebagai limfadenopati. Limfadenopati terutama servikal dan biasanya non-supuratif. Supuratif tidak menghasilkan sejenis kayak nanah ya, dan tidak nyeri tekan, jadi ditekan tidak terasa sakit. Limfadenitis toksoplasma menyerupai influenza dengan demam ringan, kadang-kadang hepatosplenomegali. Hepato pembesaran hati, spleen juga mengalami pembesaran ya, limpa. Nah, untuk gejala dan tanda-tanda dapat hilang timbul namun sembuh dalam beberapa bulan.
Nah, kita pindah yang nomor 3, toksoplasma okular pada orang dewasa. Jadi okular ini nanti arahnya ke penglihatan atau mata. Toksoplasma okular merupakan retinitis necroticans fokal. Sembuh dengan retina pucat, atropik ini mengecil, dikelilingi oleh tepi berbatas jelas. Gejalanya antara lain penglihatan kabur, nyeri, dan fotofobia. Jadi kayak kena sinar matahari atau sinar yang terang itu peka ya, fotofobia. Sepertiga dari semua kasus chorioredonitis ya di sini pada orang dewasa diyakini disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Jadi chorioredonitis ini bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada mata ya. Sebagian besar penyakit didapatkan secara kongenital, mungkin saja akibat di masa lalu di masa depan mungkin terjadi gejala yang lebih parah. Lalu yang keempat di sini toksoplasma cerebral. Nah, ini menyerang pada otak. Toksoplasma cerebral merupakan penyakit berat dengan 10% fatalitas, akibatnya menjadi fatal. Dan 10% insiden komplikasi neurologi yang berat. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan melakukan foto CT scan pada otak ya, dengan berbagai bagian otak yang difoto oleh secara CT scan ya. Kita pindah ke diagnosis. Diagnosis toksoplasma dapat ditegakkan dengan beberapa cara dengan cara pemeriksaan. Yang pertama melihat gejala klinis, yang kedua pemeriksaan serologi, yang ketiga pemeriksaan histopatologi dan biopsi. Jika diagnosa hanya melihat gejala klinis saja, maka diagnosa kurang bisa ditegakkan karena gejala klinis toksoplasma kurang spesifik. Nah, pemeriksaan gejala klinis dapat dilakukan dengan cara melihat adanya dark spot ya, titik hitam pada retina. Nah, kita pindah ke diagnosis dengan bantuan penunjang medik. Di sini pada gambar ada MRI dan CT scan. Pemeriksaan darah untuk melihat apakah parasit sudah menyebar melalui darah dengan melihat perubahan terjadi pada gambaran darahnya. Serta dapat menggunakan CT scan dan MRI di sini, magnetic resonance imaging, untuk menemukan lesi akibat parasit tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan dengan biopsi, yaitu dari sampel biopsi tersebut dilakukan amplifikasi DNA dengan PCR, polymerase chain reaction. Jadi ada biopsi yang biasa saja dengan melakukan secara patologi anatomi, dan biopsi selanjutnya dengan melakukan secara molekuler dengan amplifikasi DNA dari si toksoplasma tadi. Nah, kita pindah ke diagnosis infeksi akut toksoplasma juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, isolasi toksoplasma gondii dari darah atau cairan-cairan tubuh dan menemukan kista pada plasenta atau jaringan bayi baru lahir. Yang kedua, mendeteksi antigen dan atau organisme pada bagian atau preparat jaringan atau cairan-cairan tubuh. Kemudian yang ketiga, melihat dari antigenemia di sini dan antigen di serum serta cairan-cairan tubuh atau dengan pemeriksaan serologi. Jadi pemeriksaan serologi dengan nanti menemukan antibodi ya. Nah, untuk pemeriksaan dasar pemeriksaan serologi itu adalah antigen toksoplasma bereaksi dengan antibodi spesifik terdapat dalam serum darah si penderita. Nah, untuk beberapa jenis pemeriksaan serologi umum dipakai adalah dye test, jadi Sabin-Feldman, kemudian CFT, complement fixation test, kemudian reaksi fluoresensi antibody, kemudian juga bisa menggunakan indirect hemagglutinasi, lalu menggunakan ELISA, enzim linked immunosorbent assay. Jadi bisa dipilih dari 5 ini, dan yang paling terbaik itu adalah menggunakan teknik ELISA, yang mana kita di sini bisa mendeteksi antibodi spesifik yang ada di dalam tubuh, misalnya imunoglobulin M.
Peningkatan atau penurunan 4 kali antara IgG serum akut dan konvalesen atau adanya antibodi IgM atau IgA diperlukan untuk mengkonfirmasi infeksi terbaru. Jadi dengan mendeteksi adanya IgG, IgM pada darah atau serum, maka dapat ditentukan adanya infeksi toksoplasma. Nah, dengan berakhirnya diagnosis secara laboratorium mengenai IgG, IgM, antitoksoplasma, maka berakhir sudah penjelasan kita mengenai IMLTD toksoplasma. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.